Agak lucu juga ya, kok Nabi mah, kenapa Nabi Muhammad tuh istrinya banyak? Katanya boleh kawin banyak, kawin ini. Soalnya kadang ngumpul, misalnya pendeta, 3 pendeta kumpul. Kadang kan yang diinterogasi saya di situ. Begitu dia suka tiduran di sejadah saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Kecerdas, ketemu kembali dengan Retno Suminto. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat Masya Allah, harus kita dengarkan kisah beliau ini. Mari kita berkenalan dengan narasumber kita di pojokan kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, boleh berkenalan dengan sahabat Ngaji Cerdas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Maria Rumambi dari Manado. Asal agama Kristen Protestan. Keluarganya dari Manado. Dari ibu saya masih ada keturunan Cina, Gitu. keturunan, tapi nggak asli, aslinya Manado. Oh gitu. Ayahnya? Ayah dari Bogor, Tidore. 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 Oh, bukan Kesultanan Tidore ya? Bukan. Ternate dan Tidore. Alhamdulillah, Bu Ana boleh bercerita bagaimana sih prosesnya masuk ke dalam agama Islam? Saya tuh tadinya cuma hanya sekedar nyari-nyari ya, coba-coba, tadinya coba-coba aja, pengen tahu Islam tuh bagaimana gitu. Waktu itu saya ya masih mungkin lagi bener-bener linglung lah gitu ya. Saya mencari agama Islam bagaimana, sampai ikut pengajian yang ibu-ibu yang setiap malam Jumat tuh, Mbak. Apa ngaji apa itu? Cuping apa caping? Saya nggak ngerti dah tuh ya. Setiap malam Jumat itu, kok kayaknya nggak serak hati saya gitu. Saya mencari lagi, nanya-nanya. Kebetulan ada teman dari pengajian itu mengajar PAUD. Nah, mengajar PAUD itu dia mengajak, Mbak Ana kalau pengen jadi Islam yang benar-benar, ini ada ustazah yang benar-benar mau nginin mualafkan gitu. Saya bilang boleh, yuk tolong temenin, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ayo saya temenin. Kira-kira berapa hari janjian. Akhirnya datang tuh ke rumah ustazah itu yang suka mualafin. Terus kata ustazah itu, kalau pengen sharing lebih dalam lagi, Mbak Ana ini harus Islam dulu. Nah, akhirnya temenin lagi sama muridnya juga ustazah ini. Saya mualaf di Al-Azhar. Di Al-Azhar, Jakarta Selatan ya, di Kebayoran. Saya mualafnya di situ. Mualaf di situ. Sempat juga di situ saya sedih. Agak bingung juga karena saya ditonton orang banyak habis sholat zuhur. Saya ditonton orang banyak. Oh, saya tontonan ini, saya bilang. Sempat grogi saya itu waktu itu. Tonton gimana. Saya udah masih sendiri sih. Sendiri diantar sama teman pengajian, satu liko. Nah, di situ selesai itu orang-orang ngasih salaman. Salaman ada yang ngasih duit. Duit buat apa ini? Ini katanya rezeki untuk Mbak ini udah sebagai Islam. Saya nanya sama teman, ini apa sih? Udah terima aja. Antara iya sama enggaknya gitu, saya agak bingung juga. Iya apa enggak gitu. Ya udah terima kasih ya Bu. Kayak orang linglung lah, masih bingung gitu sayanya. Udah selesai perjalanan itu, saya mualaf. Karena mualaf saya hijrahnya dari anak. Karena anak-anak saya udah diislamkan sama bapaknya. Gitu. 3 anak saya udah Islam.
Tapi anak-anak saya Islam juga, Islam masih belum memahami, sekedar Islam aja gitu, nggak sampai mendalam mengikuti untuk sholat atau apa atau ngaji. Maka saya masih sedih gitu, batin saya juga masih sedih. Kok anak-anak saya Islam tapi nggak sampai mendalam ke Islam kayak anak-anak yang udah mendalami murotal lah apa gitu, enggak gitu. Saya masih sedih itu. Maka saya harus bagaimana untuk memperjuangkan anak saya memahami agama Islam yang sebetulnya gitu, yang benar-benar ada ini. Saya sangat sedih banget. Saya bilang, coba ikut, udah biasa aja, yang penting kan kita sholat lah, apalah, tapi nggak sampai di situ. Maka saya sampai sekarang masih sedih untuk anak-anak saya gitu. Apalagi anak saya yang pertama itu juga tadinya deket sekali sama omahnya, selalu masuk gereja kan. Jadi ya begitu Islamnya, sekedar Islam doang gitu, nggak memahami sama sekali. Makanya sedih saya. Nah, berarti ibu Ana ini suaminya Muslim ya? Muslim, orang Cirebon. Oh, awalnya memang Muslim. Suaminya dulu. Iya, Muslim. Kemudian, tetapi anak-anaknya ikut ibu semua, tiga-tiganya sebelumnya, agama ibu sebelumnya. Tadi iya masuk Kristen, Kristen semua, Kristen. Tapi setelah dewasa malah diislamkan oleh bapak. Jadi ibu itu masuk Islam karena ngelihat anak-anak ini. Iya, saya bertanya kan sama ustazah. Karena apa ini? Maksudnya kan melihat anak-anak Islam karena anaknya ini apakah melihat jadi soleha atau jadi kepribadiannya jadi baik atau tentang ibadahnya gitu. Saya menanya dengan ustazah, ibu kalau mbak kalau masuk Islam doanya nyambung ke anak karena anak sudah Islam. Kalau mbak masih Kristen enggak nyambung. Akhirnya saya, ya udah Mi, saya akan masuk Islam. Semoga-moga saya istiqomah gitu. Untuk contoh ke anak saya. Jadi anak saya juga harus gimana gitu. Islam itu bagaimana pendalamannya gitu. Suruh pesantren apa susah sekali anak saya itu untuk memahami agama Islam yang sebenarnya gitu. Sampai sekarang. Kalau saya suka sedih. Alhamdulillah kalau Bu Ana ini ya malah saya lihat itu sering datang kajian, belajar terus gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan putra-putrinya bisa melihat ibu saat ini ya, jadi bisa menjadi contoh. Sebelum ibu menikah dengan suami, mohon maaf, dulunya Kristen? Protestan. Dulu saya pernah dengar ibu seorang penginjil. Iya, kita kan sebagai penginjil waktu di gereja di Manado, ya semacam asisten ustazah lah style itu kan, kalau kita asisten pendeta. Jadi menarik gitu, bagaimana itu jemaah di sana bisa gitu mengikuti kita gitu, cara ibadahnya, penyampaiannya dengan sopan santun. Terus dalam penginjilan itu kita juga mengadakan sekolah minggu gitu. Jadi sekolah minggu itu jadi kita utamakan dulu ke anak-anak, tertarik gitu. Jadi si orang tua juga untuk beradaptasi di dalam gereja itu bagaimana gitu, antara suka dan tidaknya nantinya gitu, untuk menarik jadi kita sebagai penginjil. Oke, baik. Nah, setelah ibu masuk Islam, apakah gereja yang ibu biasa ini ibadahi gimana? Ya kebetulan saya bulan Juni kemarin saya pulang kampung ke Manado. Nah di situ sebetulnya di rumah itu bukan mami kandung saya, adik mamik saya yang bungsu. Dia pendeta di situ, sebelah kan gereja. Nah di gereja itu dibilang dari teman-teman jemaat di situ kayak penginjil yang lain,
kamu ini masih ada terdaftar di gereja sini. Kenapa kamu bersikeras untuk berangkat lagi ke Jakarta? Saya bilang hati saya udah nggak bisa. Udah bergerak di Islam saya. Jadi di hati saya udah nggak bisa kesini lagi. Nantinya bertolak belakang sayanya, nggak bisa udah. Saya kalau begini terus nggak bisa, saya harus balik. Walaupun mereka baik-baik, tapi kan mereka baik dalam ini masih ada pertimbangan. Kamu di Islam tuh mau apa? Ya kan? Terus di Islam kamu ada nggak perhatiannya mereka ke kamu? Sedangkan kamu di Jakarta sendiri tanpa saudara, rumah kos. Di Jakarta kamu nggak punya apa? Saya bilang saya ada Allah. Toh saya nggak punya utang kemana-mana. Ada aja rezeki saya bilang gitu. Allah tuh nggak tidur, selalu membantu umatnya. Saya bilang, ya alhamdulillah lah saya ada teman-teman saudara-saudara saya yang baik-baik, masih mau perhatian saya. Saya sebagai seorang diri begini. Suami saya tahun 2009 udah, 2010 udah nggak ada. 2010 sudah meninggal. Tapi alhamdulillah sudah mensadarkan anak-anaknya dulu ya. Sudah. Alhamdulillah. Ya anak-anak. Cuman yang saya sedih itu anak-anak saya aja yang belum pemahaman agama Islamnya, sekedar KTP. Belum sampai mendalam. Maka saya sedih. Maka saya bilang nanti kalau saya udah nggak azal lagi, siapa yang mendoakan saya ini gitu. Saya suka sedih di situ. Baik. Kembali ke Manado tadi, Bu. Ibu kan masih ada datanya di sana, ya. Apakah orang-orang gereja itu tahu kalau Ibu sudah Muslim? Udah, saya tunjukkan. Saya pakai jilbab terus. Oh, gitu. Saya keluar. Waktu Ibu datang atau sebelumnya? Saya datang. Waktu datang itu baru mereka tahu kalau Ibu sudah Muslim. Dipikir kan di status saya harus pakai begini terus. Dikira cuma main-main. Nah, saya datang ke sana, saya tunjukkan saya nih udah Islam, pakai jilbab, gitu. Ya tetap sholat di kamar, saya kunci tuh kamar. Pernah saya lupa kunci tuh kamar, piaraan masuk kamar. Piaraan masuk, anjing lah ya. Gugup ya. Masuk, jadi saya sholat nggak khusyuk nih, antara sah atau tidak gitu ya. Ada dua kemungkinan, katanya kalau kering sah. Tapi saya pikir-pikir karena itu kan anjing liurnya kan Menetes. kan liurnya udah gitu dia suka tiduran di sejadah saya gitu. Nah itu yang jadi ini. Maka saya bilang nanya sama ustazah satu, sah boleh lah Karena sudah kering. kan kering katanya. Nah kan dia itu anjing kan suka ngeluarin gitu. Nah dia tiduran di sejadah saya antara halal haram bagaimana saya juga kurang tahu itu. Yang penting sholat, Bu, ya. Yang penting sholat lah. Kan nggak dosa juga kali ya. Kalau tidak tahu tidak dosa, Bu, karena tidak dijilat saat itu. Iya, dia tiduran. Emang dia bleweran itu, liurnya bleweran, jatuh ke sejadah. Makanya saya bilang, nih gimana nih? Sah nggak sih gitu? Ah ya Allah maha tahu lah, saya gituin aja. Saya tetap sholat itu. Gitu. Masa saya lagi sholat, push, anjing itu gitu. Jadi saya dia mundur, dia di situ, saya mundur, dia sholat. Oh iya, Gitu. itu yang benar. Asal tidak di tetesannya atau yang dilewatin, lebih baik di Iya, situ. ini sejadah itu dia tidurin dan dia punya liurin nempel di sejadah, jadi saya mundur sholat tetap gitu. Saya jalankan tuh sholat saya itu. Oh, diterusin ya, Iya. tidak dibatalkan. Ya, baik. Baik, Bunda. Waktu di Manado itu, setelah mereka tahu kalau Bunda udah tunjukkan dengan berhijab kan ya, reaksi mereka bagaimana? Reaksi mereka sih baik-baik. Tidak masalah. Atau? Dia sengaja baik-baik, tapi ada misi. Oh begitu. Karena saya kan kebetulan dari keluarga itu nggak ada anak perempuan, laki semua. Jadi secara nggak langsung pelan-pelan, iya, ayo mas, saya terima kamu di sini, gini. Tapi nanti
kenapa tuh Islam katanya suaminya banyak banget katanya. Saya bilang, kenapa Nabi Isa disebut Yesus Kristus? Saya balikin lagi gitu kan. Loh memang begitu dari sana. Yesus itu menginiin ke umatnya, jadi mengampuni umatnya yang berdosa. Wah, bisa begitu saya bilangin. Manusia berdosa tetap berdosa, saya bilangin. Enggak bisa. Nabi Isa tetap aja nabi. Kok kamu begitu? Ya iya, saya bilang. Saya kalau untuk menyampaikan masalah-masalah gitu, jadi kadang-kadang saya alihkan ngomong yang lain daripada saya berdebat di situ. Kadang saya kalah ngomongannya sama dia. Soalnya kadang ngumpul, misalnya pendeta, 3 pendeta kumpul. Kadang-kadang diinterogasi saya di situ. Secara pelan-pelan gitu. Ntar dibayain lagi. Gimana nih, gini katanya. Kamu di sana gimana? Saudara-saudara kamu yang kan bilang saudara-saudara Islam itu bagaimana? Benar baik sebenarnya. Dilalanya saya juga kalau udah tinggal di daerah itu memang Islamnya amat bagus. Walaupun nggak semua amat bagus. Karena saya juga nggak bisa jauh dari situ. Karena ya orang-orang itu udah ngerti saya tuh bagaimana gitu. Jadi dia bilang, walaupun nggak semua orang yang teman-teman saya baik-baik, tapi ada hampir semua baik ke saya, perhatian ke saya. Kekurangan, kelebihan saya, mereka yang tahu. Itu, saya bilang alhamdulillah, saya bilang di sini. Waktu itu ibu kan waktu di Manado sempat mau dimurtadkan kembali ya. Nah, akhirnya bagaimana itu Bu ceritanya? Itu, makanya dia bilang, udah kamu kalau ini kita ini lagi baptis kamu katanya. Nggak bisa. Akhirnya saya tinggal di rumah teman yang Islam di kampung Jawa itu. Saya minta tolong dari Mualaf Center MCI untuk balik ke Manado, untuk balik ke Jakarta. Itu supaya nggak saya murtad lagi. Nanti saya belum apa-apa udah mati dulu. Jadi saya minta tolong sama MCI untuk bantuan ongkos balik ke Jakarta. Ya Masya Allah benar-benar perjalanan. Untuk ya sebagai Islam beginilah. Apa adanya saya segitu. Gitu Mbak. Alhamdulillah ya Bunda. Kemudian Bunda, waktu Bunda kan sebagai penginjil ya dulunya. Waktu masih jadi penginjil itu stigma Bunda terhadap Islam itu bagaimana? Tadinya saya pandangannya. Tadinya saya bertolak belakang ya mengenai Islam ya itu. Intinya dari yang katanya Nabi istrinya banyak, ya kan? Ya cuman di Kristen itu cuma ngambil di intinya kenapa Nabi Muhammad tuh istrinya banyak. Katanya boleh kawin banyak, kawin ini. Saya bilang, yang itu mungkin Nabi udah menceraikan yang lain, yang sah yang itu 4. Saya bilang gitu. Apa ini? Ya sudah, saya nggak bisa panjang lebar. Saya juga masih banyak belajar mengenai Islam. Bisa menjelaskan, saya belum jadi ustazah atau apa, masih dangkal ilmu saya ini. Masih belajar juga sama ustazah yang lain. Gitu. Untuk penyampaian lebih jelasnya, saya juga kurang tahu ya mengenai Islam itu bagaimana. Tapi dulu juga saya pernah menentang, wah Islam tuh begini katanya apa, sesama Islam aja bisa berantem gitu kan. Tapi dilihat lagi di Kristen, memang kalau di Kristen di ibadah di gereja sangat senang. Jadi nggak cerita-cerita yang kayak Islam serem gitu, di alam kubur disiksa lah, di apalah, di mau diganyang segala macam. Kalau di Kristen ceritanya senang-senang, yang di Firdaus, Taman Eden segala macam. Gitu saya bilang, ya sudahlah, masing-masing menjalankan. Saya sudah menjalankan Islam, Mami udah sebagai pendeta, jalan dulu. Nanti kalau saya lebih paham dengan agama Islam, saya akan menjelaskan ke Mami. Itu Mbak. Tidak perbedaannya. Ya Bunda. Baik. Karena memang bagaimana ya? Yang digaungkan oleh mereka itu kan memang yang jelek-jeleknya saja. Yes. Mereka tidak memahami padahal kenapa istrinya banyak, itu kan ada sebenarnya.
Nah, kemudian Bunda setelah Bunda pindah kembali ke Jakarta, Bunda menikah karena masuk Islamnya awalnya bukan karena menikah kan, karena malah justru anak-anaknya yang udah Islam. Kristen juga ikut ibu ya, awalnya kan ikut Bunda, baru Islam terakhir. Ya. Bertemu dengan ayahnya anak-anak ini, apakah Bunda masih jadi penginjil? Masih jadi penginjil. Masih. Suaminya bagaimana? Suaminya waktu itu Islam juga Islam KTP sih, jadi kurang memahami ini juga. Dia saya kayak cerita zaman Mirdad sama Lydia Kandau aja begitu. Ini masing-masing Islam, saya Kristen, masing-masing. Makanya anaknya bisa dibawa sama ibu karena Bunda kan yang megang anak-anak ya, makanya agamanya ikut. Baik Bunda. Setelah menjalani sebagai seorang muslimah, apa sih yang membuat Bunda bahagia akhirnya bisa berpegang teguh kepada Islam ini? Apa Bunda? Sampai yang menawarkan sesuatu yang luar biasa di Manado itu ya Bunda ya, menawarkan harta lah istilahnya, tapi Bunda masih menolak gitu, tetapi tetap berpegang teguh kepada Islam. Itu apa yang membuat Bunda yakin bahwa Islamlah yang benar? Mungkin mencari ketenangan kali ya di hati saya. Semoga saya juga istiqomah dalam menjalani agama Islam ini. Jadi walaupun saya sendiri ngekos, ya kita ada Allah lah. Kita sepenuhnya kepada Allah aja. Rezeki, maut, jodoh, hanya Allah yang tahu. Soal jodoh nih, kalau sendiri apa Bunda nggak ingin mencari teman pendamping lagi karena betul-betul sendiri kata Bunda ya? Kalau soal jodoh ya kalau alam ya nggak munafik juga sih, kalau memang Allah kasih yang soleh gitu aja. Ya yang aman aja lah. Yang aman, yang aman dalam artin, oh iya, jadi yang benar-benar sudah sendiri gitu ya Bunda ya, yang mau mengajarkan Islam dengan baik, terus mau membawa ke kajian yang baik gitu ya. Masya Allah itu. Yang bisa dangi Bunda, itu masih insya Allah masih mau ya Bunda ya. Memang munafik lah. Iya. Kalau memang ada. Baik Bunda, apa ada nggak satu ayat atau dalam Al-Quran yang membuat Bunda itu tetap berpegang teguh tadi kepada Islam itu, yang Bunda yakin banget bahwa ternyata Islamlah yang benar gitu, karena Bunda kan penginjil nih, gitu kan, tahu dong sebenarnya mana sih. Ya sebetulnya di dalam baca-baca itu ya agak susah sebetulnya. Awal-awal kita baca tuh Al-Fatihah ya, di awal-awal itu ya, karena itu kan pembukaan kan. Jadi di awal Al-Fatihah itu juga saya berkali-kali baca, salah lagi. Nah itulah Islam, saya bilang. Nah sedangkan Islam membaca itu dia berkali-kali, sedangkan kita di Kristen penginjilan cuma hanya menarik jemaat yang ada di situ gitu. Bagaimana? Ini benar-benar saya menjalankan baca Al-Fatihah bisa berpuluh-puluh kali. salah lagi, Allah, begitulah menjalankan agama Islam saya. Padahal justru kita kalau mengulang itu pahalanya semakin banyak Bunda ya. Ya. Insya Allah semuanya pahalanya akan kita dapatkan dengan membaca Al-Quran, dengan belajar ya kan. Dan memang yang seperti Bunda katakan itu betul, kalau di Islam, di pengajian itu kan yang serem-serem gitu kan, karena memang dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa kalau yang baik, yang insya Allah akan menjadi firdaus, surga ya kan, mendapatkan surga. Tetapi kalau memang nanti kita yang pendosa, banyak salah, itu kan ada nerakanya itu ada beberapa lapis. Nah itu kan dibahas di Kristen. Kamu mengenai neraka apa segala macam pernah ngalamin? Loh, saya bilang, ya kak nanti kalau udah nggak ajal, saya bilangin. Kok itu
Islam udah cerita begitu katanya. Ini neraka, ini surga. Apa pernah ngalamin gitu? Karena mereka tidak tahu bahwa Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Jadi kan mereka hanya melihat, padahal Isra Mi'raj itu Allah mengangkat Nabi Muhammad untuk ke atas, ke Mi'raj itu diperlihatkan bertemu dengan nabi-nabi. Misalnya yang pertama itu nabi siapa? Nabi Adam. Yang kedua siapa? Ketiga, keempat. Bahkan diperlihatkan neraka seperti apa, nanti penghuninya karena apa. Kemudian di surga itu seperti apa? Surga ada berapa pintunya? Nanti bertemu dengan siapa di situ? Mereka kan tidak paham, ya kan? Nah, kalau Bunda nanti bisa belajar lebih baik, bisa menyampaikan kenapa mereka kok tahu surga neraka gitu, karena ternyata ada ceritanya. Dan ceritanya itu cerita yang benar, yang real, ya kan? Kemudian Bunda, kalau kenapa mereka selalu bilang memang bahagia, tepuk-tepuk, karena mereka menganggap bahwa dosa mereka telah diampuni oleh Nabi Isa itu, Nabi Yesus Isa, Kristus Yesus itu. kan. Makanya dia merasa ya enak sekali dong, mencuri aja terus gitu kan. Berzina aja terus. Nah itu sebenarnya masuk akal nggak sih Bunda? Menurut Bunda yang waktu masih di agama terdahulu, masuk akal nggak sih sebetulnya? Kayaknya ya itu agak lucu ya. Agak lucu juga ya, kok Nabi mah sedang yang menjalankan dosa kan manusianya gitu. Bisa ya begitu. Ya karena yang menanggung kesalahan dan dosa itu manusia sendiri, pahalanya juga masing-masing. Sedangkan di dalam rumah tangga aja ya, suami yang berdosa, istri berdosa ya masing-masing. Bukan suami menanggung dosa istri kan? Bukan, saya bilang ya Allah sebegitunya. Ya, makanya saya kayaknya jauh banget gitu dalam pertimbangan-pertimbangan agama Islam. Tapi ya tergantung mereka lah yang menjalaninya. Iya betul. Gitu. Agamaku. Iya. Gitu. Hal yang tersulit apa Bunda setelah Bunda itu masuk ke dalam agama Islam? Tersulit tuh yaitu karena saya sendiri gitu. Karena saya sendiri, jauh sama keluarga, jauh ini mau ngobrol-ngobrol, mau sharing susah. Makanya saya mencari teman-teman yang baik dan soleha gitu. Ya, saya Bunda curhat. kalau Bunda kan saat ini kos ya, Iya. tidak ada keluarga selama ini, jadi Bunda mohon maaf ini Bunda ya, mohon maaf untuk mencari penghasilan. Kos kan mau nggak mau kan juga harus bayar, makan juga harus terpenuhi. Itu Apalagi Bunda itu kan sering ikut kajian ke sana kemari gitu untuk mencari ilmu betul-betul kan ya, untuk belajar gitu. Dari mana Bunda? Itu kembali Mohon lagi. maaf ya, mohon maaf ini. Kembali lagi. Itu kan karena Allah, Masya Allah, karena Allah gitu. Entah dari mana rezekinya, kita terima dari Allah. Yang penting halal. Jadi ada usaha apa gitu Bunda? Dulu saya driver. Oh, Bunda driver? Drivernya ustazah, kebetulan dosen di situ. Dulu, tapi setelah COVID udah berhenti gitu. Jadi sekarang pengangguran. Jadi apapun yang ada yang ini dijalani gitu ya. Yang penting suruh jaga toko, ya hayu. Mengandalkan ijazah ya nggak mungkin udah usia begini. Loh Bunda dulu kan ini ya Bunda, kalau nggak salah kedokteran kan ya Bunda ya? Iya, koas, tapi belum sidang. Oh belum sidang, udah sampai koas tapi ya? Farmasi, jadi dulu pernah kerja di farmasi saya. Oh begitu? Farmasi ya, mungkin dari keluarga juga dulu, karena suami dulu cemburu ya, menutupi kekurangannya, akhirnya begitulah. Gitu. Akhirnya saya malu di kantor, resign, ngajuin dari kantor. Saya ngajuin, itu bos nggak mau ini. Kenapa sih pakai mau resign? Nggak enak, bos. Kenapa? Suami saya juga begini. Oh iya suka datang lu katanya ke kantor sini begini-begini. Iya makanya udah saya malu. Udah bos, saya resign aja deh.
Jadi Bunda belum selesai ya, sayang sekali udah koas ya Bunda Iya. ya. Ya begitulah perjalanan hidup, Mbak. Betul. Kita mana tahu kan, apalagi kita rahasia Allah, kita mana tahu. Betul. Jadi cuman keimanan Bunda itu sebenarnya dari mana juga Bunda sendiri masih bingung mana yang membuat keimanan Bunda itu betul-betul kuat sampai nggak mau pindah agama biarpun ditawarkan dengan harta yang berlimpah Iya, gitu Bunda ya. katanya, nanti kan kamu kesehatan, nanti kita modalin buat buka toko obat di Manado. Bilang nggak usah deh. Itu belum menemukan ayat atau apapun gitu ya. Pokoknya dalam hatinya udah keimanannya udah kuat gitu Insya ya. Allah. Insya Allah gitu. Jadi udah nggak mau mikir karena itu tadi mungkin anak-anak yang ingin mendoakan anak-anak dan anak-anak ingin Saling bisa mendoakan ke orang tua, ke anak. Oh gitu. Karena itu ya Iya, awalnya ya. gitu. Sampai sekarang pun berharap seperti itu. Iya, mudah-mudahan anak saya menjadi agama lebih paham lah. Oh, iya. Baik Bunda, ada nggak sih yang bisa disampaikan dari pengalaman Bunda ini ke teman-teman, terutama teman-teman mualaf ini Bunda? Ya, untuk teman-teman mualaf saya, saudara-saudara saya, semoga bersabarlah. Sebagai mualaf tuh nggak gampang. Banyak sekali cobaan-cobaan. Entah ringan, entah berat. Pikul lah, semacam kayak kita pikul salib. Tapi kita kan di Islam. Kita pikul lah dengan kesederhanaan itu. Islam tuh sangat-sangat indah sekali. Dengan cobaannya, dengan rezekinya, kita harus menerima dengan ikhlas. Gitu. Semoga yang mualaf-mualaf saudara-saudara saya ini bersabar, istiqomah lah. Saya juga masih belajar, masih awam sekali dalam agama Islam ini untuk belajar. Maka saya harus mencari guru, masih pertimbang-timbangan guru yang benar-benar memahaminya. Kan kadang-kadang juga ustazah ya nggak semua lah yang benar ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Kita pertimbang-timbangan aja bagaimana menjalankan Islam itu seindah itu. Semoga bersabarlah untuk mualaf-mualafnya, apalagi yang baru masuk. Banyak banget cobaan-cobaan. Kayak seperti saya dulu. Kebetulan keluarga datang dari Manado. Saya baru pulang dari sama ustazah saya. Pakai jilbab. Mereka datang waktu itu mau Natal. Saya baru pulang dari kajian sama ustazah saya. Datang saudara saya karena mau menyambut Natal. Saya bilang saya ikut sama saya punya guru ngaji. Kok gitu? Mami saya tuh datang, mami adik bungsu, tante lah ya, datang. Kira mau apa? Nggak tahu ya, dia bawain tuh cookies. Bawain cookies tuh 4 macam. Kebetulan HP saya juga rusak. Saya bilang nggak bisa. Saya udah nggak bisa, saya udah Islam. Udah benar-benar saya udah menjalankan. Apa jadinya? Saya dilempar HP ke jidat saya. Tapi saya bertahan. Agama saya Islam. Walaupun saya punya jidat. Kebetulan di kos-kosan situ kan para ahwat, jadi dibantu sama mereka. Langsung saya ke klinik gitu untuk obatin saya punya jidat. Ahwat-ahwat itu ngusir. Udah, ibu jangan kesini lagi. Ini saya punya saudara, saya punya mama gitu. Udah ibu keluar aja katanya. Bawa lagi nih kuenya. Kebetulan kan kue itu kan mereka kan pakai rum. Nggak boleh kan, haram katanya. Ada rumnya. Suruh bawa lagi kue. Oh iyalah katanya, saya bawalah kue, buat apa katanya. Anak nggak ada terima kasihnya sama orang tua. Akhirnya saya ke rumah guru lagi tuh ustazah. Kenapa? Iya, nih itu
tante saya datang bawain cookies karena mau Natal. Saya dipikir saya masih Kristen, bawain cookies katanya. Dia beliin HP saya. Akhirnya HP saya ini tetap saya pakai yang jelek karena yang baru itu dia ambil lagi. Habis lempar saya kan ke jidat saya, ngucur kan darah tuh. Dibawa lagi, ya udah nggak apa-apa saya bilang itu. Makanya saudara-saudaraku yang sebagai mualaf yang baru harus bersabar. Ujiannya sangat berat dan ikhlas menerimanya sebagai agama Islamnya. Saya pun begitu. Saya dari 2013 Islam sendirian tanpa siapapun. Anak masih kecil-kecil, nggak ada bantuan BLT manapun. Saya tetap harus anak-anak sekolah walaupun cuma tamat-tamat SMA yang bungsu. Kalau yang nomor 2 sempat kuliah di BSI tapi nggak selesai karena biaya itu. Soalnya saya sebagai driver sampai di mana ustazah gitu. Saya bilang ya udah, alhamdulillah ustazah saya juga. Jadi kalau ada apa-apa datang ke sini ambil nih gitu. Masalah makan tuh apa ya alhamdulillah. Walaupun saya nggak punya utang sama sekali, bayar kos-kosan nggak pernah telat saya. Itulah Allah tuh nggak tidur, dibantu benar-benar kalau kita benar-benar khusyuk ke Allah. Ada aja rezekinya, gitu. Semoga teman-teman atau saudara-saudara saya sebagai mualaf yang baru ikhlas menerima sebagai agama Islam. Kemudian ini kan masih berhubungan dengan saudara ya, dengan saudara. Mungkin ada yang disampaikan dengan pesan ke saudara-saudara Bunda untuk kalau sampai melihat Bunda ya. Untuk saudara-saudara saya yang non Muslim, saya ini udah Islam benar-benar, udah ikhlas menjalankannya dengan ridhonya Allah, dan masing-masing lah menjalankan agamanya masing-masing. Walaupun saya juga merindukan dengan kasih sayang keluarga gitu. Tapi saya ikhlas menjalankan agama Islam saya. Segitulah untuk saudara-saudara saya yang Muslim. Ada pesan untuk putra-putrinya ya? Mudah-mudahan bisa melihat channel ini. Ngaji Cerdas. Untuk anak-anak saya, anak-anak mama, semoga menjalankan Islamnya yang benar-benar. Apalagi kita sebagai Islam, pahamlah dengan agamamu. Jangan sekedar menjalankan Islam, puasa, sholat, tapi maknanya nggak ada. Tolonglah mama ini, mungkin dari cucu-cucu mama menjadi anak yang soleha, jadi ya mudah-mudahan jadi penghafal Quran lah, gitu. Bisa mendoakan ibunya atau omanya, begitu, Mbak. Kemudian boleh juga disampaikan kepada sahabat-sahabat Bunda, sahabat Muslim semuanya lah, sahabat Ngaji Cerdas ini, gitu. Iya. Pesan-pesannya bisa disampaikan. Boleh. Untuk pengajian cerdas ini saya juga masih belajar, masih banyak-banyak harus belajar sebanyak-banyaknya. Dan juga saya juga terima kasih karena teman-teman pengajian sahabat Ngaji Cerdas. Ngaji Cerdas ini semakin banyak untuk menuntut ilmunya dan semakin banyak untuk jemaatnya. Jadi rezeki juga kita nggak kemana-mana. Semoga begitu dilancarkan juga. Saya juga masih banyak belajar. Masih banget. Kata orang mah masih lapar lah. Lapar dalam kata agama gitu. Masih lapar banget gitu saya. Baik Bunda Ana, terima kasih Mbak atas sharingnya. Semoga sahabat-sahabat Ngaji Cerdas bisa mengambil ibroh dari cerita Ibu Ana, bagaimana Ibu Ana ini sangat kuat pendiriannya untuk tetap memegang tali Allah, agama Islam, sehingga dia tidak tergoda oleh rayuan dengan harta. Baik sahabat-sahabat Ngaji Cerdas,
yang mencerdaskan umat yang mau berpikir. Kami akhiri sesi mojok berdua kami hari ini. Mohon doanya supaya selalu istiqomah untuk Bunda Ana Maria. Amin. Baik Bunda, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Boleh silakan Bunda kalau ingin pamit kepada teman-teman. Untuk teman-teman, saudara seiman, semoga ikhlas dalam menjalankan agama Islamnya. Saya pun masih banyak-banyak belajar. Ya, semoga istiqomah aja lah sebagai umat Islam. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat ngaji cerdas, cukup sekian dulu dari cerita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang lain. Jangan lupa untuk tetap selalu istiqomah dalam iman Islam. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.